video yang tetap dibuka. Ini kan luar biasa nih. Memang apakah itu janjiannya ya? Janjiannya begitu ya? Buka ya. Oh, terima kasih. Karena ini pun jadi sebuah kebiasaan baru untuk kita. Di beberapa kali saya lagi seminar gini, wah, ada yang lagi makan. Ya, yang paling parah yang terakhir nih, saudara, lagi webinar, ada satu bapak lagi dikerokin sama ibunya. Ya, saya berdoa hari ini ya kalaupun ada yang kayak gitu, ya Tuhan tetap mengasihi kita. Haleluya. Tapi ini memang kebiasaan baru, ini memang hal yang baru. Jadi ini kita akan saling terus belajar. Jadi juga nanti kalau mungkin tiba-tiba di tengah ada yang video saya mungkin mati, mungkin sinyal juga di kemarin waktu saya ini nih ngasih untuk departemen pengajarannya Gatot Subroto tuh internetnya bagus, semua bagus, tiba-tiba listriknya anjlok, saudara. Wah, iya luar biasa. Jadi kadang-kadang memang penyesuaian kita ini ya perlu belajar terus ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu udah bidik, rumah saya ada di dekat rumah Bapak Ibu mungkin di Bintaro. Jauh ya? Jauh ya? Jauh. Kalau Bintaro itu Jakarta Selatan, selatan lagi. Sama lebih dekat ke BSD gitu kali, saudara gitu ya. Jadi ini saya menyiarkan langsung dari Bintaro. Cailah, cailah. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas sebuah tema di 2 Korintus tentang kehidupan yang berorientasi kepada kekekalan. Ya, nah, ini menarik ya, karena gini loh, saudara. Saya mengucap syukur gereja saudara melalui Pak Gembala atau leaders yang ada membawa kita kepada hal-hal yang esensi. Kenapa? Karena kalau kita lihat hari-hari dalam kehidupan kita, hari-hari sekarang dalam hari-hari kita, yang membuat susah itu bukan hanya soal keterbatasan. Ya, Bapak Ibu hari ini yang mungkin harusnya, oh ya, selamat ini ya, saudara, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan juga selamat Idul Fitri buat yang merayakannya. Bisa pas harinya ya. Nah, tapi yang mungkin biasanya silaturahmi sama keluarga yang mungkin masih agama yang lain atau punya sahabat yang muslim yang biasanya keluar nggak bisa ya, atau juga biasanya nih hari libur kemana-mana jadi nggak bisa. Saya percaya bukan hanya soal keterbatasannya ya, tapi lebih lagi soal perubahannya ini loh, saudara. Perubahan yang terjadi di sekitar kita itu demikian, sekali lagi ya, demikian cepat. Wah, saudara yang masih usaha, saudara pasti ngerti ini. Kita rata-rata bisa buat prediksi untuk mungkin setahun gitu ya, tahun depan atau bahkan 5 tahun. Tapi bahkan hari-hari ini kita membuat prediksi dalam beberapa bulan aja tantangan loh. Ya. Kenapa? Karena di sekitar kita berubah demikian cepat. Perubahannya itu demikian cepat. Nah, hal ini makin mendorong kita supaya kita berorientasi kepada yang esensi. Mengarahkan hidup kita kepada yang pokok. Sebab kalau enggak, kita akan terus tergerus dalam fokus yang selalu berpindah-pindah. Nah, hari ini di tengah pertemuan retret kita sedikit mendalami ini ya, saudara. Dan saya berdoa bukan hanya logos hari ini, tetapi juga kita bertemu dengan pribadi Tuhan yang akan berbicara khusus untuk kita pribadi lepas pribadi. Amin ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Buka hati saudara. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkau sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang mengurapi kami dimanapun kami ada, di rumah-rumah, di
dimanapun kami berada, mungkin kami terpisah jauh, tapi kami tahu saat 2-3 orang bersekutu dalam namaku. Hari ini kami bersekutu dalam namamu, dan engkau sendiri hadir. Berbicaralah Tuhan untuk umatmu, pimpin hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Oke, saya akan share bahan saya yang saya berusaha berdoa bisa membantu saudara untuk memberi tensi begitu ya, memberi poin-poin untuk kita. Gitu. Puji Tuhan. Nah, saudara bisa lihat ya. Oke, sudah ada gambarnya. Nah, hari ini temanya adalah hidup yang berorientasi kekekalan. Oke. Sebelum saya buka slide saya yang berikutnya, saya berharap saudara bear with me ya. Saudara jangan cepat-cepat berasumsi dulu ya, oke? Sebelum saya buka yang berikut, coba cek hati ya, cek hati. Ya, jangan cepat-cepat mikir sesuatu ya. Coba analisa hati kita. Iya. Ya, bisa jelas ya ini ininya klipnya apa? PowerPoint-nya, PDF-nya. Oke. Oke. Bentar. Oke. Bisa lihat saudara? Oke, jangan cepat-cepat ya. Taruh di hati saudara dulu ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu akan datang tahun 2026? Taruh dulu ya di hatinya ya. Coba cek hati dulu ya. Ditegaskan melalui tafsiran Talmud Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias akan datang tanggal 16 Tisri 5781 atau 4 September 2026. Jadi 5 tahun lagi. Oke. Taruh dulu di hati ya. Tanda-tandanya sudah makin jelas. Tahun 2018 itu Jerusalem Today itu menuliskan lahirnya anak lembu merah yang dibutuhkan untuk pentahbisan Bait Allah. Taruh dulu ya. Saya nggak buru-buru nih. Saya nggak akan buru-buru. Tanda-tanda di Alkitab makin jelas tentang kedatangan Tuhan, berita perang, gempa bumi, nabi palsu, kelaparan, bahkan pandemi. Dan kalau kita lihat semua bahwa gereja itu makin Tuhan satukan, makin dewasa, sebagai mempelai wanita yang siap untuk kedatangan mempelai pria. Oke. Jadi waktu pelayanan kita tinggal 5 tahun. Waktu usaha kita tinggal 5 tahun. Anak-anak kita yang masih kecil, mungkin 5 tahun lagi. Misalnya. Ya. Oke. Oke, sudah ya. Taruh di hati saudara ya. Masa depan tinggal 5 tahun. Yang belum married, belum punya rencana married sampai 5 tahun lagi ke depan, sorry ya, mungkin nggak married. Oke ya. Nah, saya lanjut nih, saya buka halaman berikut ya. Oke. Itu. Maafkan saya. Semua yang tadi saya sebut itu semua yang saya sebut tadi tidak beralasan, tidak ada dasarnya. Saya ketik-ketik ngarang sendiri itu, Bapak Ibu Saudara. Tanggal Tisri, tanggal itu semua itu cuma
Hoax itu, nggak benar, nggak benar, nggak benar. Kenapa? Karena yang kita percaya, ini dia 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus pasti dan akan datang kembali ke bumi. Tapi lihat itu, saat kedatangannya tidak seorang pun yang tahu, kecuali Bapa di surga. Jadi nggak ada yang bisa kasih tanggal-tanggal, yang kasih tebak-tebakan, tafsir-tafsir, namanya juga tafsir ya. Karena itu kita menolak ramalan yang menyebutkan Yesus akan datang dengan waktu tertentu. Amin ya. Amin. Oke. Tanda akhir zaman itu penyesatan, peperangan, kelaparan, gempa bumi, penganiayaan, kemurtatan. Semua udah terjadi itu. Tanda-tandanya jelas memang. Bangkitnya kembali negara Israel, kehancuran ekonomi dunia, Injil kerajaan diberitakan Tuhan Yesus, memang sebentar lagi akan datang. Tapi lihat tanggalnya, nggak ada yang tahu. Waktunya kita belajar bahwa kita tidak menetapkan tanggalnya. Nah, kenapa saya membuka dengan hal tadi? Nah, itu ya saudara ya. Kenapa saya membuka dengan poin saya yang pertama tadi? Karena ini, coba saudara cek ya di hatimu waktu ada hal tersebut. Ada berita yang seperti itu. Makanya dari tadi saya bilang, tolong cek, taruh di hati saudara, ya, taruh di hati saudara, cek gitu. Apa yang dicek? Apakah yang keluar itu takut, khawatir, dan cemas? Karena mungkin merasa belum siap, atau tertuduh oleh dosa, atau mungkin saudara marah atau bingung ya, mungkin ya. Cek aja di hati. Kenapa? Karena belum melakukan banyak mimpi-mimpi yang saudara, yang kita mau laksanakan. Wah, pelayanan saya Pak, ini belum maksimal rasanya. Wah, kenapa? Bingung ya. Kenapa Tuhan harus datang secepat itu ya? Banyak pertanyaan kita mungkin. Tapi mungkin ada sebagian kita juga yang senang. Kenapa? Karena senangnya alasannya mau dapat reward nih, ketemu Tuhan atas pelayanan, atau bertemu dengan pribadi yang memang selama ini dirindu-rindukan. Wah, happy. Kenapa saya membuka dengan sebuah ending? Kalau saudara perhatikan tadi, saya membuka dengan sebuah ending. Karena goals kita dalam mungkin sampai besok, saya berharap kita itu bukan saja bertemu dengan paradigma, pemikiran, pengajaran yang benar, tetapi juga hati yang mengerti. Ada orang, wah pinter banget nih saudara. Ada orang yang apa ya, wah, bisa menjelaskan secara rinci gitu. Dasar-dasar, oh bagus. Tapi nggak punya pengertian dalam yang khusus di dalam hatinya, sehingga yang miss dalam kehidupan orang tersebut adalah buah dalam kehidupan. Lagi ya saudara ya, ada orang yang sekedar pinter, yang sekedar ngerti secara paradigma, konsepnya, prinsipnya, nalarnya, tapi nggak betul-betul meyakini dalam hati manusia batiniahnya itu. Tampak luarnya, wah ngerti sekali, tapi nggak betul-betul percaya, nggak betul-betul menghidupi dalam hati. Sehingga apa? Sehingga buah kehidupannya itu bertentangan dengan apa yang selama ini dia mengerti secara paradigma. Kalau saya berdoa di dalam 2 kali pertemuan ini, kita akan betul-betul ngerti kenapa kita harus menuju kepada konsep kekekalan itu, ya, hatinya ngerti dan hidupnya berbuah. Katakan amin. Amin ya saudara. Amin. Yes. Amin.
Ya. Jadi pikiran, hati, hidup berbuah. Itu dia. Kenapa saya mulai dengan saya karang-karang tadi di awal, klip awal, sebuah ending untuk semua pelayanan kita. Semua apa yang kita buat. Karena, saudara, hari ini cuma 2 poin aja. Kita nggak bisa berorientasi kepada kekekalan kalau satu nih, lupa bahwa hidup kita ini ada akhir. Yuk kita baca di Alkitab itu ya, ayat pilihan panitia. Nah, tapi saya percaya ini Tuhan yang ngarahin nih. Bentar ya, saya buka di saya juga. Nah, 2 Korintus. Buka di Alkitab masing-masing ya, saudara. Mumpung retret nih, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita baca dari ayat 16. Ya, saya baca. Apakah boleh dibantu Bapak Ezra baca 16 gitu ya? Ya. Nanti Bapak Ubah baca 17, boleh ya? Ya, saya baca yang 18. Sekali lagi nanti Kak Ezra akan baca 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4:16, nanti Pak Uba, maaf ya kalau saya namanya salah, saya baca yang dari account Zoom. Sorry ya. Pak Uba ayat 17 dan saya nanti ayat 18. Ya, terima kasih. Apa boleh sudah bisa dimulai, Pak Ezra? Silakan. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yes, 17. Pak Ubah, sebab silakan. penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yes, saya baca ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa, saudara? Kekal. Ya. Ada orang yang fokusnya cuma sama yang kelihatan. Padahal yang kelihatan ini sementara. Nah, orang-orang seperti ini menganggap bahwa semua yang kelihatan di sekitar dia seakan-akan, nah lagi ya saudara, ini makanya saya bilang mungkin ini lupa. Kenapa? Karena seakan-akan kekal. Saya pilihin gambar di situ ya. Uang, mungkin kekayaan. Wah, mengejar demikian sesuatu yang kelihatan, mungkin kekayaan, mungkin kuasa. Saya pilih nomor 2 itu orang angkat tangan menghadap kota. Ya, mungkin kekuasaan yang dikejar, sebuah kekuasaan yang kelihatan. Dan terakhir adalah fame, ketenarannya atau kesuksesan daging. Orang punya banyak pasangan. Wah, banyak sekali gambar satu pria punya digandrungi banyak wanita. Tapi ternyata hari-hari ini juga ada model gini ya. Satu wanita digandrungi banyak pria. Dan itu menjadi yang dikejar. Kalau enggak
seperti itu rasanya kurang sukses. Atau anak-anak muda hari ini yang melihat itu sebagai kesuksesan, iya kan? Kalau dia ngomong tentang sukses, ujung-ujungnya selalu harta, ya, power, kekuasaan. Dan kalau lihat orang bisa melihat keluarga. Seringkali banyak orang melihat keluarga bahagia hanya melalui foto Instagram. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan begitu ya. Ya. Kenapa? Karena semua foto keluarga di Instagram selalu bahagia. Ya, fotonya senyum. Wah, keluarganya luar biasa. Happy banget. Ya. Tapi semua ini bisa hilang. Semua ini sementara. Semua ini ada akhirnya. Ada akhirnya, Saudara. Ya. Semua ini ada endingnya, ada ujungnya. Pengkhotbah 12 ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Yang menarik adalah pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang saudara sudah kenal karena ketenarannya. Seorang raja yang dikenal karena kekayaannya nggak ada yang bisa nandingi. Seorang raja yang kekuasaannya luar biasa karena sepanjang hidupnya aman kerajaannya. Orangnya pinter, percayalah dia pinter. Ya. 3.000-an Mazmur ditulis. Wah, ini orang pinter banget ya. Kaya banget, pinter. Namanya Raja Salomo. Diperkirakan bahwa pengkhotbah adalah ditulis sama Salomo. Tapi yang menarik salah satunya adalah di pengkhotbah Salomo, seorang raja yang udah punya segalanya ini, di ayat pengkhotbah 12 ayat 8 itu hampir akhir nih Saudara, hampir akhir ya. Dia bilang kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah apa? Sia-sia. Wow. Ya. Kenapa sia-sia? Karena dia hanya bisa melihat sesuatu yang di bawah matahari. Artinya sesuatu yang dilihat. Sesuatu yang kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara udah tahu rahasianya. Nanti kalau Saudara baca terus sampai endingnya, ini beberapa ayat setelah ini adalah penutup dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah bilang, Raja Salomo bilang bahwa semua itu nggak ada artinya tanpa takut akan Tuhan. Wes, ini dia. Karena ternyata yang dikejarnya salah, yang dikejar jangan sesuatu yang kelihatan. Yang dikejar justru sesuatu yang di atas matahari. Yang dikejar justru sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Yes. Bapak, Ibu, Saudara, sadari semua ya seringkali kita coba mengejar sesuatu yang kelihatan saja. Nah, izinkan saya mau mengenal Bapak Ibu Saudara sebentar. Nah, saya akan bagikan nanti di chat room atau nanti saya juga kirim WA kepada Ezra. Nah, itu adalah ada Google Drive yang nanti Saudara tinggal ini saja, tinggal ada pilihan berganda situ, tinggal diklik saja ya. Nah, nanti diklik, nanti kan kita akan bisa melihat sama-sama siapa kita, paling tidak siapa yang ikut seminar ini, baru kita bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi dalam kondisi kita hari ini. Nah, coba lihat di chat room di Zoom Saudara. Saya masukkan ya. Nah, itu link Google Drive-nya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin lihat retret ini dengan satu gadget untuk rame-rame, mungkin bisa saling di-share di WA-nya ya, di WA kalau saling kenal ya.
Nah, itu bisa diisi, saya tunggu 2 menit nih. Ya, saya tunggu sekarang 2 menit, nanti kita lihat langsung hasilnya. Oke, dari sekarang ya, silahkan diklik. Kalau yang pakai komputer, tinggal diklik saja, saudara langsung ada pilihannya. Tetapi kalau pakai handphone, linknya perlu dimasukin di WA atau apa, nanti diklik langsung ke Google Drive. Langsung diklik, saya akan coba lihat responsnya ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sudah ada 6 yang respon nih, saudara. Oke, saya ini ya, saya share ya. Saya share Google Drive ya. Nah, ini yang kita sudah 7 orang respons nih. Ya. Dari yang ikut sementara udah 8 orang, 60-an% ya, sebagian besar laki-laki. Ya, usia 75% ini antara 25 sampai 45 ya. Ada yang 15 sampai 25. Wah, luar biasa ya, seimbang juga nih ya. Yang hijau 45 sampai 60 20%. Wah, salut nih. Salut saya ya. Bapak Ibu yang di atas 60 malah ada juga, luar biasa, luar biasa. Tapi mayoritas 25 sampai 45 ya. Oke, sudah berapa lama berjemaat di gereja lokal? Oke. Nah, ini sekarang responnya udah 12 orang nih, saudara. Oh, 50-50. Yang ngisi itu 50-50 ya. Mungkin ada yang sudah ikut gereja ini sejak berdirinya, mungkin gitu ya, saudara ya. Wah, ini luar biasa. Atau belum bernama gereja ini, sudah ada karena ada persekutuan yang menjadikan gereja ini. Saya nggak tahu, maaf. Nah, respon ini akan kita perlukan terutama untuk besok. Kenapa? Besok itu kita akan ngelihat kalau memang kita mengerti bahwa orientasi kita adalah kekekalan, so what we should do. Jadi hari ini adalah why-nya nih. Baru besok kita akan ngelihat sama-sama kalau gitu kita harus gimana ya? Kita harus gimana kalau kita memang betul-betul ngerti. Ya. Sekali lagi udah ada 14 responden. Nah, mayoritas sekarang wanita mengalahi jumlah pria ya. Puji Tuhan ya. Ini ternyata perempuannya 57%, puji Tuhan. Ya, lebih banyak. Usia udah makin keisi karena mungkin yang senior ngisinya agak telat, jadi sekarang udah yang 25 sampai 45 sudah setengahnya. Yang lainnya, tapi ini piramida yang cukup bagus ya, piramida cukup bagus ya. Oke, di atas rata-rata tentu saja. Wow, ternyata yang ikut retret ini adalah jemaat-jemaat setia. Ya, yang sudah ikut gereja ini di atas 15 tahun. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ya, yang di bawah 5 tahun baru 7%, sekitar 7%. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2 orang gitu ya, di bawah 5 tahun. Nah, ini mungkin juga nanti data ini bisa jadi apa? Jadi masukan, jadi hal yang bisa dibicarakan dalam apa nanti program misi mungkin ya, program misi mau seperti apa kita. Kalau yang setia tentu bentuknya adalah penggembala. Oh, kok mulai masuk sana ya, tapi mungkin untuk besok lah. Ya, penggembalaan dan plannya seperti apa. Nah, 5 sampai 15 tahun. Nah, berarti ini program-program yang mendorong kepada pertumbuhan dan pemuritan masing-masing orang. Harus kita pasti nanti Pak Gembala akan lihat ini, wah, ini harus dilipat gandakan gitu ya, kira-kira ya. Nah, saya akan teruskan tadi. Oke, stop share. Terima kasih Bapak Ibu untuk pengisian datanya yang singkat untuk supaya apa yang berarti saya banyak berbicara sama para dewasa-dewasa rohani.
Gitu ya. Oke. Ya, sudah diisi. Thank you Ezra. Nah, saya share lagi terusannya ya. Oke. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita sering suka dan hafal adalah Roma 8 ayat 28 tuh. Kita tahu sekarang, wah itu. Ya. Pokoknya tahulah. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Nah, ini tantangannya. Oke. Ayat ini sebenarnya tidak terpisah dari ayat 29-nya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ya, kalau lihat konteks ayat ini, maka segala sesuatu yang baik tadi, itu Tuhan buat supaya kita semua makin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tujuan ayat 28 adalah supaya kita, rencana yang baik tadi, itu supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin ya. Nah, Amin. ya Pak, makasih Pak. Selama online ini, biasanya kan kalau live tuh saya mengharapkan orang bahas jawab amin ya. Selama online ini waktu orang jawab amin, saya sering kaget. Iya, thank you Pak. Nah, tujuannya adalah supaya kita serupa segambar dengan Dia, saudara. Pertanyaannya gini, bukan pertanyaan, tantangannya adalah nggak semua yang Dia buat untuk supaya kita serupa segambar masuk dalam definisi yang kita bilang baik. Gitu. Mendatangkan kebaikan dalam pikiran kita selalu yang tadi di awal tadi seringkali berkat selalu yang hal-hal kelihatan. Padahal yang Tuhan maksud untuk serupa segambar dengan Dia. Nah, seringkali hal-hal yang Dia maksud adalah hal-hal yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Ya. Dalam komunitas kami baru kehilangan seorang hamba Tuhan, Pendeta Raditya Oloan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya. Beliau kenapa banyak orang tahu, karena beliau ini banyak pelayanannya melalui media sosial media. Ya. Jadi melalui sosial medianya itu banyak menjangkau terutama generasi muda dan dewasa muda. Ya, Raditya Oloan, Pendeta Raditya Oloan. Bapak Ibu tahu umur berapa beliau? 36 tahun. Waduh. Masih sangat muda. Baru menggembalakan gerejanya namanya Muda, menjadi utuh dan asli. Gerejanya itu mungkin sekitar 3-4 tahun begitu. 4 tahun mungkin, ya. Dan dipanggil Tuhan. Triggernya awalnya karena COVID. Nah, jadi kalau orang bilang, oh COVID nggak ada, oh saya sih nggak percaya banget. Kenapa? Karena saya menyaksikan sendiri memang ada bendanya itu. COVID nggak berbahaya. Kita perlu jaga. Jadi buat Bapak Ibu yang walaupun udah pingin ketemu ya, tetapi hari ini gereja bilang, jangan ketemu dulu ya, retreatnya online dan semua oke, salut. Ya, artinya kita juga menjaga itu. Nah besok itu salah satu buah, gitu ya. Nah tapi masih muda, dipanggil Tuhan, kayaknya wah khotbahnya bagus, saudara. Ya, ini anak. Dan di dalam lingkungan komunitas kami cukup dekat gitu.
Waktu dia COVID, dia punya asma nih Bapak Ibu, punya asma. Seminggu bergejala di rumah isoman, akhirnya dibawa ke atlet itu ya, apa itu? Rumah ya untuk COVID itu, ya. Kemayoran itu ya. Nah, di sana seminggu saya ingat. Jadi masuklah ke rumah sakit karena dia bergejala. Istri dan anak-anaknya udah bisa pulang, dia masuk. Seminggu di rumah sakit membaik, saudara. COVID-nya negatif. Wah, COVID negatif, gejala hilang semua gejala. Ya. Semua udah happy, kami udah wah seneng deh ya. Di hari mau pulang tuh. Karena COVID-nya udah negatif. Di hari mau pulang, anak istri udah mau jemput, bayangin. Di hari mau pulang, beliau demam lagi. Ada demamnya. Jadi dokternya bilang, "Oh, kalau gitu jangan pulang deh, jangan pulang dulu sampai demamnya selesai." Walaupun COVID-nya udah negatif. Jadi COVID-nya negatif, tapi dia mulai demam lagi. Nah, ternyata dia kena yang namanya badai sitokin itu ya. Inflamasi di seluruh tubuh itu dikarenakan peradangan bakteri. Jadi virus COVID-nya yang terdahulu itu memicu semua bakteri dalam tubuhnya dan memicu inflamasi, pembekakan seluruh tubuh, dan demam tinggi dan lain-lain. Menurun terus seminggu setelah mau keluar itu dipanggil Tuhan. Ya. Pertanyaan yang sangat manusiawi untuk saya. Semua orang akan bilang, semua teman gerejanya juga bilang, "Why? Kenapa?" Ya. Kenapa? Ini masa depannya luar biasa, hal pelayanannya luar biasa. Ya. Setelah disemayamkan 3 hari, istrinya bersaksi. Istrinya bersaksi. Pertanyaan itu juga nyampe di dalam hatinya, menguasai hatinya dan bilang, "Kenapa ya? Masih muda, masa depan kami rasanya jauh." Wah. Tapi waktu dia melihat buah yang terjadi dalam 3 hari, dia merasa dalam hatinya Tuhan ngomong gini, bahwa waktu dia nggak ada, waktu pendeta ini nggak ada, dia membawa, ternyata semua ini membawa nama Yesus, orang kepada nama Yesus lebih banyak. Wah, ini luar biasa. Yang luar biasanya buat saya adalah waktu keluarga yang bilang itu. Kenapa? Ini rasanya bukan hal yang baik untuk keluarga. Roma 8:28 itu menyatakan kebaikan. Tapi ternyata patokan kebaikan kita itu kepada rencana Tuhan, sesuatu yang nggak kelihatan. Mampukah hari ini kita mengarahkan hati kita kepada rencana Tuhan yang nggak kelihatan itu? Saya berdoa melalui tadi, seorang raja yang punya semuanya, raja yang punya segala hal di muka bumi ini, dan ternyata melihat semua yang kelihatan ini justru sia-sia. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihatnya. Dia hanya melihat sesuatu yang di bawah matahari, sesuatu yang kelihatan. Saya berdoa kita mulai mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang nggak kelihatan. Sehingga walaupun di sekitar kita keadaannya rasanya kurang baik, tapi kita bisa melihat Tuhan punya rencana. Amin. Punya rencana dalam kita. Kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu itu ke arah yang kekekalan? Karena seringkali, poin tadi, kita merasa bahwa yang kelihatan ini nggak ada akhirnya. Sadari, semua yang kelihatan ini ada endingnya, saudara. Ada endingnya. Oke? Poin terakhir. Saudara suka kata itu? Terakhir. Kalau di gereja saya bilang, yang terakhir, itu yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan, saudara. Maaf ya. Kalau di sini saya bilang, yang terakhir, semua langsung, ya, wah, berarti ini ya, attach sama firman Tuhan. Haleluya. Nah, poin yang kedua dan yang terakhir, kenapa seringkali kita tidak berorientasi terhadap kekekalan?
Yuk saya ajak kita baca di 2 Korintus 4 tadi, ayat 1. Yang menarik tadi ayat 16 dibuka dengan kata sebab itu. Ya, sebab itu. Jadi artinya semua yang tadi 16 sampai 18 yang telah kita baca sama-sama merupakan sebuah buah. Sebuah akibat dari sesuatu. Dan kalau kita telusuri langsung ke sumbernya, ya sumbernya ini yang sangat kelihatan di 2 Korintus 4 tadi, justru di ayat yang 1 sumbernya. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Oleh kemurahan Allah, nah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ini yang tadi ternyata meneguhkan dari ayat yang 1 ini. Apa yang membuat hidup kita tidak berorientasi terhadap kekekalan? Saudara, kita sering lupa ayat 1 ini. Kita lupa bahwa hidup kita itu kemurahan Allah. Hidup kita adalah pemberian Allah. Hidup kita adalah anugerah Allah. Kita belum lama memperingati karya salib. Ya nggak, saudara? Mengingat betapa Tuhan mati untuk kita, tapi terlebih juga dia bangkit. Hari ini kita mengingat betapa dia naik ke surga. Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita sudah menikmati Pentakosta, tapi kita mengingat betapa Tuhan Allah yang menempati janjinya. Janji untuk apa? Dia janji untuk itu tuh Roma 14 ayat 7 dan 8, sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Hidup ataupun mati, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Waduh. Dahsyat. Jika baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wah. Saudara yang punya banyak, jangan sombong, dari Tuhan. Amin. Saudara yang masih muda, punya masa depan yang luas, dengar, Tuhan tuh. Dulu saya pernah berpikir, apa ya, saya bisa ngasih Tuhan apa ya? Sebagai hamba Tuhan, ya semua juga ngerti, ya hidup kita itu anugerah banget. Kalau saudara lihat semua yang di kapan-kapan ke rumah saya ya, amin ya, ke Bintaro. Kalau Bapak Ibu lagi mampir Bintaro, please come to my house ya. Nanti saya traktir deh, mie goreng, Indomie goreng ya, kan di rumah saya ya saudara ya. Nah, semua di sini itu pemberian rata-rata, bener saudara. Saya lihat dulu. Nah, di belakang saya ada piano. Wah, piano bagus, merek Eropa ini, saudara. Petrov. Wah. Kenapa dia ada di rumah saya? Bukan punya saya. Ada orang mau pindah kerja keluar kota, kenal saya dan bilang, Semi, Kak Semi, boleh nggak piano nih? Saya susah bawanya keluar kota, mahal biaya bawanya. Boleh nggak saya titip di rumah? Oh, boleh. Saya senang kok nitip. Sekarang tiap pagi saya bisa saat teduh sendiri, ya kan? Ya. Kenapa? Anugerah. Nah, karena saya tahu dia anugerah, saya jaga ini. Uang pemberian orang. Ya. Ini orang yang kasih, saudara. Orang yang titip. Bukan punya saya. Makanya saya hati-hati. Kenapa? Kalau nanti orangnya datang, paling tidak dia lihat pianonya dirawat. Amin ya? Amin ya? Oh iya. Saudara, kalau kita kontrak rumah, misalnya kontrak rumah, kan bukan rumahnya kita ya, kita kontrak ya. Ada ya, saya lihat orang kontrak rumah, sama rumahnya seenak-enaknya. Kenapa? Merasa, bukan punya aku. Nggak dipelihara rumahnya. Ya. Saya mengajak kita punya cara berpikir yang sesuai Alkitab hari ini. Apa itu? Saya mendorong kita untuk fokus bukan hanya kepada kepemilikan. Nah, tadi ini konteksnya, kalau kenapa kita tidak
tidak berorientasi kepada kekekalan karena seringkali kita fokusnya itu sama kepemilikan. Padahal semuanya ini tuh pemberian. Harusnya kita fokus kepada pengelolaan, saudara. Karena saat kita bisa mengelola dengan baik, maka setia dengan perkara kecil akan ditambahkan perkara besar. Karena waktu kita setia, kita tahu bahwa hidup kita adalah pemberian, kita bisa memegang itu dengan baik, dengan lebih bertanggung jawab seharusnya. Wong Tuhan yang kasih. Nah, hal ini bukan hanya soal materi. Ya, saudara bisa lihat di ini ya, di PowerPoint-nya, di PDF-nya. Bukan saja mengelola yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Apa contohnya yang nggak kelihatan? Hati. Hati perlu dikelola, saudara. Ini Tuhan yang percayakan buat kita. Mari kelola dengan baik. Mari kita kelola hati kita sebagai pengelola yang benar tentang hati kita. Potensi hidup. Kalau orang yang fokus kepada kekekalan, saya percaya dia orang yang sangat memperhatikan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupnya. Kayaknya kecil sih, kayaknya sederhana sih. Tapi itu kalau dikembangkan dahsyat. Dahsyat pasti. Ya. Berapa banyak orang hari ini, saya punya kenalan saudara, yang dipecat sebelum COVID, tetapi di masa COVID ini menuai gara-gara ikan cupang. Jual beli ikan cupang. Aduh, saya pikir, ya ampun, ikan yang sering saya beli waktu SD dan sering saya adu. Ternyata hari ini jadi bisnis yang luar biasa. Omsetnya sebulan bisa puluhan juta. Saya kaget juga, oh bisa begitu ya. Adik-adik rohani saya yang bisa hidup dari jualan, dia suka tanaman. Ternyata tanaman hari-hari ini naik ininya, saudara, peminatnya karena banyak mungkin orang di rumah ya. Iya. Potensi. Naik nih, kita harus kembangkan apa yang ada ini. Luar biasa. Waktu juga. Waktu kita berorientasi kepada hal-hal yang nggak kelihatan, yang kekal, maka kita akan menghargai waktu yang Tuhan udah percayakan. Kalau kita belajar dari cerita Alkitab ya, kita akan melihat singkat saja kehidupannya Yusuf. Ya. Kalau kita bisa melihat, saudara udah pasti ini udah 70% di atas yang 15 tahun di gereja. Wah, ini pasti udah khatam cerita ini. Ya, khatam ya. Udah luar dalam tahu cerita ini. Saudara tahu betapa Yusuf waktu kecil diterima mimpi dan dia akhirnya dibuang ke sumur, masuk ke sumur, dijual sama pedagang-pedagang Ismail. Dari pedagang Ismail transfer ke rumah Potifar. Kejadian 39 itu posisi dia di rumah Potifar. Ayat 3 bilang, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, nah dia dijual ke rumah tuan Potifar sebagai pembantu. ART, asisten rumah tangga. Bahwa Yusuf disertai Tuhan, saya lagi mikir gimana ya, bagaimana caranya saya bisa melihat pembantu saya itu disertai Tuhan tuh gimana ya? Gitu. Misalnya saya sebagai atasan atau saya sebagai orang yang dipercaya posisinya lebih di atas. Gimana saya melihat pembantu saya ini disertai Tuhan tuh gimana ya? Oh, pas. Kalau saya menafsir ayat ini, oh kayaknya dia melihat dari kualitas kerjanya si Yusuf sehari-hari. Dan kalau kita lihat pekerjaannya adalah pembantu, wah, ini pasti dia berhubungan dengan pengurusan rumah yang kayaknya sederhana tapi dilakukan excellent nih kayaknya. Ya, saya lagi bayangin misalnya pembantu saya gitu ya, bersihin meja kaca,
meja kaca. Kalau pembantu saya nggak excellent, mungkin dia cuma pergi gitu. Ya, kita lihat nih orang kerjanya. Tapi bisa bayangin kalau lihat pembantu saya bersihin meja kaca sampai kinclong. Ada noda sedikit di ujungnya diusap. Bahkan kalau kacanya tembus pandang bisa bening, itu kan pasti yang dilap bukan hanya atasnya, juga bawahnya. Wah, nodanya supaya kinclong, saya bisa lihat, bagus, dia bersihinnya rapi sekali ya. Dan cara bersihinnya nggak bersungut-sungut pastinya, supaya saya, ini orang bagus ya. Mungkin melakukannya dengan sukacita, nggak hitung-hitungan. Wah, ternyata kalau saya lihat dari sini, orang seperti ini punya excellent dalam hidupnya. Excellent. Saya berdoa kita semua excellent dalam pelayanan. Ya. Teman-teman musik itu mengerjakan pelayanannya, bahkan latihan untuk itu, ngafalin lagu sungguh-sungguh, mikirin aransemennya sungguh-sungguh. Gimana caranya? Wah, itunya harus dipikirin tuh, harus kualitasnya. Ya, mungkin sekarang udah lama kita nggak ketemu, tapi kalau nanti saudara pelayanan tiap minggu di gereja, saya berdoa saudara orang yang memikirkan kekekalan akan excellent dalam hidupnya. Besok akan kita bahas banyak. Ternyata Yusuf orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan berhasil. Wah, ini pasti dia ngasih added value dalam pelayanannya. Sehingga dipercaya lebih. Nah, kalau saudara ingat juga bahwa akhirnya dia dipercayai sebagai butler ya, sebagai bukan pemimpin rumah tangga, pengurus rumah. Ya, pengurus rumah. Kalau orang Inggris, film-film Inggris tuh biasanya yang bukain pintu pertama. Kepala servant. Nah, ayat 23 yang menariknya, saudara tahu ceritanya bahwa Yusuf akhirnya masuk penjara karena dia menolak ajakan istrinya Potifar, ya Tante Poti. Tante Poti ajak dia, ngajak ajakannya kepada Yusuf, tapi Yusuf nggak mau, akhirnya dia masuk penjara. Ayat 23 keluar tuh. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Di ayat 21 dan 22 dijelaskan betapa kualitas dari pekerjaan Yusuf di penjara, sehingga untuk urusan banyak urusan di penjara, kepala penjara nyerahin ke Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Jadi ya saudara, dimanapun kita ada nih, dibuang sekalipun, ternyata hasilnya juga berhasil. Wih. Bandingkan dengan orang yang kalau lagi pelayanan, tiba di jadwal jadi singer, tiba-tiba di cancel, marahnya minta ampun. Ini saya tahu nggak ada di gereja saudara nih. Ya, tapi saya pernah mendapati ada seseorang udah dijadwal, tiba-tiba karena satu hal nggak jadi, di cancel. Dia tahu udah dijadwal dan cancel, dia bilang, emang kenapa? Emang kenapa? Aku memang ini ya nggak layak. Wow, terhina. Ya. Bandingkan Yusuf ya. Yusuf udah masuk penjara sekalipun, udah di bawah, tetap dinilai berhasil dengan orang sekitarnya. Dan kalau saudara ingat ceritanya, akhirnya ada petugas minum dan makannya raja masuk penjara bersama-sama dia. Kalau saudara ingat ya, juru minuman dan juru makanannya raja punya mimpi yang Yusuf akhirnya jelasin sama mereka. Dan Yusuf bilang, nanti kalau kamu ada di istana, ingat gua ya, ingat aku ya. Dan waktu mereka akhirnya keluar, ternyata nggak ingat. Nggak ingatnya lumayan lama, 2 tahun. Nanti saudara baca tuh, 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun Yusuf ada di penjara. Tapi mungkin lebih karena waktu sebelumnya dari rumah Potifar masuk penjara itu nggak terlalu dilihat, diceritakan di Alkitab. 2 tahun ada di situ, baru raja mimpi. Jadi dari keluarnya juru makanan dan juru minum ini sampai ke raja mimpi itu 2 tahun. Waktu raja mimpi dan semua nggak bisa ngertiin, baru juru minum inget ya, Tuanku Raja, ada satu teman yang sadis di dalam, mantap, pekerjaannya luar biasa, dan terutama dia ngertiin mimpi top chair. Wah, panggil.
Dan saudara udah tahu ceritanya. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi, Yusuf diangkat. Jadi seorang hamba Tuhan bilang ini, untuk ke menteri itu Yusuf lewat penjara. Wah, ini luar biasa. Tapi saya lagi nggak mau bahas itu. Tapi saudara, ada satu hal yang mungkin saudara bisa memperhatikan, yang Yusuf cukup lama untuk bisa mengelolanya, yaitu mengelola hati. Ya, lagi ya, ada satu hal yang cukup lama, yang kelihatan itu cepat. Ya, jadi rajin, jadi nggak pernah bolos itu cepat, saudara bisa langsung berubah. Tapi mungkin Bapak Ibu mungkin sama dengan Yusuf. Ada hal yang nggak gampang untuk kita kelola. Yaitu apa? Hati. Saya menangkap saudara dalam beberapa tafsiran, artikel tafsiran tentang kejadian Yusuf ini. Kita bisa melihat bahwa Yusuf sepertinya itu ada pahit sama keluarganya. Kenapa? Karena hampir 2 kali 8 tahun itu, masa-masa 7 tahun itu ada masa kekeringan, ada masa kelimpahan, masa kekeringan. Yusuf nggak pernah datang ke keluarganya, ya, nggak pernah. Padahal sebagai raja dia mempunyai kemampuan untuk ke sana. Dia punya kemampuan untuk ngundang keluarganya ke istana. Wah. Tapi ternyata kayaknya ada sesuatu yang menghambat Yusuf. Saya membaca beberapa tafsiran dan saya setuju dengan tafsiran itu karena beberapa ayat terakhir, yang satu saya kutip di situ, ada beberapa ayat lain tentang hal ini. Kelihatan sekali waktu dia ketemu, akhirnya kan kalau saudara ingat keluarganya datang ke Yusuf tuh. Datang. Apakah Yusuf langsung menyambut? Enggak, saudara. Ya. Ada sebuah sebuah hal yang berat untuk Yusuf bisa berhadapan dengan keluarganya. Saya percaya kita udah lewat yang gini-gini. Amin ya. Ada orang yang pernah mungkin punya sesuatu menyakitkan hati kita, dan dalam prosesnya mungkin masih meninggalkan sesuatu. Wah, sehingga mau ketemu tuh, ketemu sama dia tuh, ya, gimana ya? Ya, perlu memutuskan gitu. Ya, perlu untuk mengulang sebuah pengampunan. Yusuf berhadapan dengan keluarganya, saudara, nggak mudah. Saya cuma catat, ambil kutip ayat yang terakhir, yang dia ketemu terakhir dan dia pulih gitu ya. Makanya saya hari ini juga kalau ada keluarga yang ditinggal orang yang mereka kasihi dan lagi nangis, saya jarang bilang udah nggak usah nangis gitu. Kenapa? Kadang-kadang nangis itu perlu ya, saudara. Nangis itu perlu. Nah, setelah itu ayat firman Tuhan, menangislah ia keras-keras. Wah, ini yang pertemuan terakhir yang udah pulih ya, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi ini nangisnya gerung-gerung nih saudara. Tapi di poin yang sama, hatinya Yusuf dia kelola ini, dia akhirnya pulih. Dia nggak melihat. Nah, nanti kalau saudara lihat terusan ayat ini, saudara bisa melihat betapa Yusuf mengarahkan matanya bukan ke masalahnya, mengarahkan matanya kepada kekekalan. Woi. Kenapa? Karena habis itu dia bilang, aku tahu sekarang aku tuh diginiin supaya aku bisa memelihara bangsaku. Wow. Dia bisa melihat hal-hal sesuatu itu bukan dari dirinya lagi. Dia bisa melihat dari perspektifnya Allah. Dia bisa melihat dari perspektif sebuah anugerah. Aku sudah diberikan. Jadi bayangin ya, hal-hal yang dia nggak enak ini untuk dia sebagai sebuah anugerah. Wow. Luar biasa.
waktu saya habis. Tapi saya mau titip ini untuk saudara. Dalam 2 poin ini, bahwa kita, sebentar saya ajak kita doa, kita cek hati kita ya saudara. Bahwa kita seharusnya bisa terus menjadi orang yang bisa melihat kekekalan, karena hari ini yang kita punya, yang kelihatan ini ada akhirnya, ada endingnya. Dan yang terakhir, bahwa semua yang kita punya hari ini itu datangnya dari Tuhan. Ya. Saya ajak kita berdoa. Bentar ya. Mari kita berdoa. Saudara bisa dengar lagu ya? Mari kita berdoa. Shikarabata karabaya syadara bata karabaya shikarabata karabala bala bata karabaya syadara bata. Hikarabata karabaya syadara bata. Hikarabaya syadara bata karabaya shiarabata karabaya syadara. Hikaramaya syandara bata karabaya syadara. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang merendahkan hati kami, dan kami mau katakan, kami mau submit Tuhan, di dalam kehendak-Mu. Kami mengerti hari ini bahwa hidup kami terbatas, hidup kami ada akhirnya. Tetapi kami adalah manusia roh, di mana hidup kami bukan hidup hanya dalam tubuh dan daging ini, tapi hidup kami akan kami teruskan menuju kehidupan bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, kami nggak mau hanya bertumpu kepada yang kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara. Yang kelihatan ini akan lalu. Tapi kami tahu Tuhan yang abadi, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana. Biar hari ini kami makin mengingat bahwa hidup kami harus kami sandarkan kepada Allah yang kekal. Sebab Allah itu juga yang sudah memulainya. Membuat hidup kami dengan anugerah-Mu, membuat hidup kami penuh dengan pemberian. Hidup kami sebagai kemurahan dari Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang menyaksikan sendiri, atau kami yang menyaksikan mengikuti bersama-sama. Kami mau katakan Tuhan, teruslah mengalir dalam kehidupan kami. Teruslah mengalir dalam rencana-Mu. Kami percaya di tahap manapun musim kehidupan kami, Tuhan terus beracara. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Renungkan sebentar Tuhan. Terima kasih. Engkau kekal, Engkau baik. Shikarabata karabata. Shikarabata karabaya shikarabata. Terima damai sejahtera itu dalam hatimu. Terima rahmat Tuhan ini dalam hatimu. Dan damai sejahtera itu akan membawa kita melihat kekekalannya Tuhan. Tidak bergantung kepada yang kita bisa lihat saja.
Aku berdoa damai sejahtera ini Tuhan, ada buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.